Baik, perkenalkan nama saya Fazia Resi Putra dengan NIM 135241127 peserta mata kuliah Aljabar Linear dan Geometri. Hari ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Utilizing Markov Chains and Steady State Agent Vector Analysis to Optimize Dynamic Load Balancing in Server Cluster. Kenapa saya memilih judul ini? Karena di dunia cloud computing atau dunia server, kita tahu ya bahwa suatu request atau ribuan request bahkan miliaran banyak ya seperti aplikasi-aplikasi yang udah familiar ya seperti YouTube, TikTok dan lain sebagainya itu gak mungkin ya satu server. Makanya di sini ada yang disebut server cluster. Jadi membagi beban-beban request itu menjadi ke beberapa server ya. Oke, lalu bagaimana sih cara mendistribusikan beban-beban server tersebut? Nah, makalah saya berisikan penjelasannya. Baik, jadi di sini saya menggunakan Markov chain ya. Jadi Markov chain ini kita tahu ya, chain itu rantai ya. Nah, Markov chain ini menjelaskan kalau diaplikasikan di server ya, terususnya. Jadi bisa memprediksikan bagaimana sih kebutuhan beban selanjutnya, tapi berdasarkan beban yang saat ini terjadi. Dan dia itu selalu berantai ya ke depan gitu. Oke, itu untuk Markov chain. Kemudian di sini juga ada yang disebut dengan matriks probabilitas. Matriks probabilitas berisikan kolom-kolomnya itu berjumlah satu. Jadi ya probabilitas maksimal nilainya kan satu ya atau 100%. Makanya setiap kolom yang dijumlahkan itu harus ya harus sama dengan satu. Oke, kemudian teori yang kita pakai, kemudian ada agent value dan agent vector. Jadi ini yang nanti dicari ya untuk menemukan vektor untuk pendistribusian bebannya. Oke, kemudian ada yang namanya itu steady state. Nah, ini yang dicari ya oleh kita. Jadi kita akan mencari ini dengan menggunakan persamaan ya. Jadi kita kita mencari P dikurangi I dan X itu nanti akan menghasilkan eh, vektornya ya dicari gitu. Dan ini yang akan menghasilkan pendistribusian beban servernya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada metodologi dan implementasinya. Kita tentunya harus mendefinisikan dulu si matriks P-nya atau matriks probabilitasnya. Nah, dapat kita lihat semuanya ini bernilai jika dijumlahkan akan bernilai satu ya. Dan ini wajib gitu. Ini interpretasi matriksnya gimana sih? Nah, ini udah jelaskan bahwa jika 80% sisa request ya dari A, kemudian akan dialihkan ke B 10%-nya dan ke C 10%-nya. Nah, yang B juga sama nih. Jadi sisa 50%, 40%-nya ke A, 10%-nya ke C gitu. Nah, ini untuk matriks probabilitasnya. Nah, kemudian algoritma yang diajukannya gimana sih? Oke, kita akan lihat flowchart sebagai berikut. Sini ada flowchart. Pertama ada input matrix. Kemudian kita akan kemudian kita akan dicek dulu nih si matriks ini kolomnya itu berjumlah satu apa tidak gitu. Kemudian kalau tidak dia akan menghasilkan output error. Tapi kalau misalkan dia satu, dia akan langsung mencari agent value dan agent vektornya. Kalau misalkan tidak ditemukan agent vektornya, maka dia akan output error. Nah, kalau misalkan ketemu agent vektornya, maka dia akan mengekstrak agent vektor yang berkorespondensi gitu. Oke. Kemudian jika sudah ditemukan atau sudah diekstrak, kemudian kita akan menormalisasi vektor V. Oke. Kemudian hasilnya adalah steady state distribution. Oke, kemudian di sini ada implementasi komputasinya. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada yang tadi ya. Di sini ada validasi dulu untuk memastikan bahwa setiap kolom-kolom itu bernilai satu. Kemudian kalau dia udah ditemukan, maka mencari agentnya. Kalau enggak ya dia akan output error. Kemudian ini untuk menormalisasi panjang vektor.
Oke, kemudian ini, nah ini ya, hasilnya itu bisa dicari dengan samaan berikut. Oke, kemudian hasil dan komparasi. Jadi didapatkan steady-nya itu 0,64, 0,21, 0,14. Jadi server A itu harus menghandle sekitar 64,29% dari traffic total. Kemudian server B harus menghandle 21,43% dari traffic total. Dan server C harus menghandle 14,29% dari traffic total. Oke, kemudian didapatkan ya beberapa hasil ya terkait iterasi yang kita udah lakukan bahwa dapat dilihat emang di sini server A itu lebih cenderung ya loadnya lebih lebih banyak gitu kan. Nah, sisanya itu seperti ini. Tuh. Tetapi dapat kita lihat juga server C di sini ketika sudah ada di load balancingnya dia akan sama-sama turun gitu ya, saling saling menyeimbangkan intinya. Oke. Nah, kemudian di sini ada skenario 2 di mana ada kemungkinan server failure atau kegagalan ya. Oke, sama juga didapatkan seperti ini. Jadi ini untuk untuk memprediksi ya jika server itu error. Nah, di sini ada juga penjelasan tabelnya. Oke, kemudian di sini ada analisis konvergennya juga. Oke, jadi di sini ada spectral gap ya sekitar delta 0,5 tuh. Dan hmm, ini tuh sebagai penanda ya berapa lama sih untuk mencapai keseimbangan ya. Dengan itu. Oke, selanjutnya ada saya juga membuat untuk analisis kompleksitinya dan scalability-nya. Tuh. Nah, ini ya yang tadi. Jadi ini masih masih di dalam ambang 5% ya. Oke, selanjutnya oke di sini ada performansinya. Jadi dibandingkan dengan round robin dan Markov chain. Ya seperti ini ya. Kalau RR itu semuanya rata ya. 33, 33, 33. Tapi kalau ini Markov region itu dia dynamic. Jadi dia bisa mengikuti dengan keadaan sekarang dan memprediksikan buat keadaan selanjutnya. Tuh. Oke. Nah ini, nah ini emang server A ini paling tinggi ya. Tapi untuk sisanya server B, server C sangat merata. Oke, selanjutnya di sini saya udah membuat ya, membuat eh, untuk contoh kodenya. Jika kita jalankan, ini sama ya sesuai dengan tadi dengan desain kita. Nah, nah ini ya sama ya hasilnya. Jadi kita membuat matriks P-nya dulu, kemudian kita memvalidasi bahwa kolom-kolomnya itu harus bernilai satu, kemudian kita nyari agent value dan agent vektornya di sini. Dan kemudian kita menormalisasi dan mengubahnya menjadi persentase. Oke, jadi dengan metode yang tadi sudah dijelaskan, dari segi matematik kita dapat mengetahui ya bahwa distribusi beban server itu bisa dicari nih menggunakan Markov chain dan nilai agent dan konsep matriks. Gitu. Oke, sekian untuk penjelasan terkait makalah saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.